wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rasa takut di dalam bahasa Al-Quran diungkapkan dengan dua lafaz. Pertama, diungkapkan dengan lafaz khaufun, dan yang kedua diungkapkan dengan lafaz khosyatun. Ketika dialih bahasakan ke dalam bahasa kita, itu sama, yaitu diungkapkan dengan rasa takut. Meskipun ada penekanan yang berbeda antara penggunaan kata al-khawfu dengan al-khosyatu. Sebetulnya rasa takut itu merupakan gariza insting pada makhluk yang hidup dan bergerak secara aktif. Bukan hanya manusia yang mengalami rasa takut itu, tetapi hewan secara mutlak pun rasa takut itu ada. Makanya Allah yang Maha Tahu membekali hewan-hewan tertentu dengan alat-alat tertentu untuk menghadapi rasa takut. Ada yang pada kakinya, ada yang pada kepalanya, ada juga yang ada pada taring, mulut, dan lain sebagainya. Sedangkan pada manusia, yang tentu takut itu lebih daripada hewan secara mutlak. Tidak ada, dan Allah tidak memberi bekal untuk melindungi dirinya secara fisik. Teu aya manusia sihungan, najan aya siga sihung. Tidak ada pada manusia taji, sihir, tidak ada pada manusia tanduk. Tapi ternyata pada satu saat manusia mampu mewujudkan yang seperti taring, seperti taji, seperti tanduk, seperti bisa, dan lain sebagainya. Bahkan akibatnya lebih berbahaya daripada itu. Dan ini menunjukkan adanya ketakutan pada manusia. Tapi takutnya bukan hanya secara insting, tetapi takutnya adalah berdasarkan ilmu. Akan tetapi ketakutan ini bila pada satu saat berlebihan, tentu akan timbul gejala-gejala nafsiyah. Biasanya akan bergeser bahwa pada orang ini ada gangguan-gangguan nafsiyah, timbul labil. Makanya jangan heran orang yang begitu takut dan dikejar-kejar oleh ketakutan akan timbul was-was. Dan biasanya ketika was-was ini sudah berkelanjutan, itu bakal nuka tempona diri diancam bahaya itu. Nah, ini timbul ketakutan yang berlebihan. Namun ternyata ada lebihnya lagi bagi pribadi-pribadi mukmin. Rasa takut bukan hanya sekedar ilmu, dalam arti
bukan hanya takut yang hissiyah, itu yang konkret, tapi pada pribadi-pribadi mukmin ada rasa ketakutan yang sifatnya maknawiyah, gaib. Makanya mereka akan senantiasa mewikoyahi diri, melindungi diri, dan perlindungan yang seperti ini akan diwujudkan oleh pribadi-pribadi muttaqin. Makanya nanti kita akan melihat ungkapan yang satu sisi mukmin, tetapi lebihnya adalah muttaqin. Makanya dalam Al-Quran sering dikatakan bahwa surga itu u'idat bukan lil mu'minin. Kenapa? Sebab ahli neraka itu orang iman. Ahli neraka teh orang iman. Biasanya orang menganggap ahli neraka teh jalma kufur, padahal salah. Ahli neraka mah orang iman. Nah, sebab orang kafir mah bukan ahli neraka, tapi sohibun neraka. Makanya ada ahlun nar, ada sohibun. Nah, barangkali dari sinilah rasa takut itu dihadapi dengan alat-alat agar ketakutan ini tidak menimpa akibatnya. Itulah mewikoyahi diri, dan sikap mewikoyahi diri menghadapi hal-hal yang gaib, yang maknawiyah, hanya akan dihadapi oleh pribadi-pribadi muttaqin. Ada lagi rasa takut itu disebutnya al-khosyatu. Kalau al-khawfu itu tawakku'u makruhin, rasa kekhawatiran akan menimpa sesuatu yang tidak disenangi. Itu batasan al-khawfu. Tetapi al-khosyatu bukan hanya sekedar tawakku'u makruhin, kekhawatiran akan menimpa sesuatu yang tidak disenangi, tetapi bercampur yashubuhu ta'zimun, bercampur dengan rasa ta'zim. Makanya disinilah perbedaan antara khaufullah dengan khosyatullah. Apabila takut oleh siksanya itu khauf, tetapi bila rasa takut bercampur ta'zim kepada Allah disebutnya khosyatullah. Nah, ini ilmunya bukan hanya ilmu yang hissiyah, tetapi ilmu yang maknawiyah. Makanya dikatakan dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah ulama yang takut kepada Allah secara hakiki. Bukan berarti kalau bukan ulama tidak takut. Hanya yang timbul rasa takut secara hakiki karena adanya rasa takdim itu adalah al-ulama. Tentu timbul pertanyaan, ulama yang mana? Gitu. Karena kemarin banyak juga yang embel-embelan ulama waktu kamari. Pembukaannya maca Quran, akhirnya ngadoa, ngan tengah-tengah yang beda. Maca Quran sarwa, itu ngadoana sama, ngan eta tengah-tengahna yang beda gitu. Ternyata Robbana nanti itu bukan umum. Robbana atina fid dunya hasanah.
Jadi atina teh untuk kami, bukan kami semuanya, kami khusus. So, itu teh nu ngaduana ulama. Tapi ya ada ulama robana atina fi dunya, ada juga ulama robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, itu mah sudah ada dalam Qur'annya. Nah, ini barangkali yang perlu kita waspadai, kritisi. Nah, kenapa? Karena yang dikhawatirkan seperti pada pembahasan yang telah lalu, setelah datang itu al-khairu yang dibawa oleh Rasulullah, nanti akan muncul lagi kan asyarru, bahkan akan muncul lagi asyarru. Pada saat itu justru lebih hebatnya lagi du'atun ala abwabi jahannam. Akan banyak para juru dakwah justru yang ada di pinggir api neraka. Inilah barangkali yang diungkapkan sesuai dengan keberadaan manusia dikatakan khalifah. Pergantian dari periode demi periode, zailun ba'da zailin. Tetapi ketika terjadi satu zailun, satu periode disambung dengan periode berikutnya, di dalam Al-Quran dinyatakan seperti makna jawaban Rasulullah kepada Hudzaifah ibnu Yamani, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kita sering mendengar ungkapan ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Maka di dalam bahasa Al-Quran, penggunaan kata-kata khalafun dengan khalafun mempunyai makna yang berbeda. Meskipun kedua-duanya generasi penerus, ba'da zailin, tetapi ada makna yang berbeda. Kalau khalafun, nah itu penerus yang baik, khalafun. Tetapi kalau khalfun, nah itu adalah keturunan penerus yang justru akan berbeda dengan zail sebelumnya. Makanya di sini diungkapkan dengan kata-kata bukan khalafun, tetapi khalfun. Kemudian setelah mereka pribadi-pribadi, generasi-generasi yang aqamus sholata, yang mendirikan sholat, akan muncul khalfun adha'us sholata, generasi pengganti yang menyia-nyiakan sholat. Biasanya di dalam Al-Quran, bila ada lafaz sholat disambungnya dengan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakata. Tapi justru pada ayat ini zakat tidak disebut. Kenapa? Sholat saja itu imaduddin, tiang ibadah, sudah mereka sia-siakan, apalagi sholat, apalagi zakat, apalagi saum, apalagi haji gitu. Tapi aneh ya Pak, di kemudian hari ada orang zakat tapi ente, jangan aneh gitu. Jangankan zakat ke sholat, haji tara sholat wae loba. Jadi kalau yang sholat tidak haji wajar. Tapi lamun haji tara sholat, aduh, itu bukan bahasa saya. Itu bukan bahasa saya.
Saya di luar tanggung jawab redaksi. Lafaz goyan itu sebetulnya merupakan infial, itu kausal. Makanya ada yang menerjemahkan goyan itu sesat, ada juga yang menerjemahkan goyan itu adalah rugi. Sebetulnya kedua-duanya dua hal yang tidak terpisahkan, sesat dengan rugi itu. Sengaja, nah ini ditonjolkan masalah sholat. Kenapa? Karena sholat ini merupakan syariat yang diberlakukan kepada semua para nabi. Seperti yang telah kita bahas, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'araka'in, itu kan ditujukan ini kepada Bani Israel. Makanya syar'u man qablana, syariat sebelum umat Nabi yang terakhir itu tetap diberlakukan selama tidak mansukh. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, yang akan jadi timbul pertanyaan, karena sholat disyariatkan kepada Nabi yang terakhir itu pada 2 tahun sebelum hijrah, makanya ada pertanyaan, apa sebelum itu Nabi dan para sahabat tidak sholat? Ya jelas sholat, hanya syariat man qablana, mengikuti syariat sebelum kita. Oleh karenanya ketika Rasulullah berada di Mekah, beliau senantiasa sholat itu seolah-olah menghadap ke arah Masjidil Haram. Padahal hakikatnya sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, hanya Ka'bah searah dengan beliau. Itu persis seperti orang yang sholat di makom Ibrahim. Kan itu bukan menghadap ke makom Ibrahim, tetapi makom Ibrahim antara yang sholat dengan kiblat. Nah, Rasulullah ketika berada di Mekah, kalau sholat di Masjidil Haram, beliau senantiasa begitu, di mana Ka'bah berada antara beliau dengan Baitul Maqdis. Nah, ketika terjadi perpindahan dari Mekah ke Madinah, banyak perubahan masalah sholat. Seperti yang tadinya 2 jadi 4, ada juga yang 2 tetap 2, yang tidak berubah. Kenapa? Nah, karena si Aisyah menerangkan subuh tetap 2 rakaat litulil qiraah, karena panjang bacaan. Nah, ini dianjurkan sholat subuh lebih daripada sholat yang lain. Tapi justru kita sebaliknya, subuh lebih ponok bacaan gitu. Kemudian ketika perpindahan kiblat terjadinya di Madinah tadi. Kemudian adanya sholat qasar di Madinah, adanya sholat khauf di Madinah. Masalah sholat merupakan masalah yang sangat banyak perubahan dalam syariat Islam. Makanya jangan heran apabila sholat itu dijadikan batasan. Bahkan sewaktu-waktu timbul masalah, karena Rasulullah seolah-olah menimbulkan pernyataan yang bertolak belakang sepintas selalu. Satu saat beliau menyatakan, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Tetapi dalam pernyataan yang lain Rasul menyatakan, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah adamu. Yang pertama akan diminta pertanggungjawaban adalah bab darah. Apa ini tidak bertentangan? Jelas sepintas selalu begitu. Tetapi kalau kita mampu menjama
menyatukan kedua hadis itu tidak bertentangan. Yang pertama akan diminta pertanggungjawaban dalam ibadah mahdoh adalah sholat. Yang pertama kali dalam masalah muamalah yang akan diminta pertanggungjawaban adalah masalah darah. Tidak bertentangan sebetulnya. Jadi ada koridornya masing-masing itu. Yang satu bab ibadah mahdoh, yang satu masalah muamalah, tidak bertentangan. Makanya nanti akan timbul pertanyaan, kalau suami istri ada masalah, kebetulan kuku istrinya panjang gitu, dikower gitu, dicakar muka suaminya, ini jangan dikira itu. Kan termasuk pernyataan Rasulullah yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat masalah darah. Atau sebaliknya itu, satu saat suaminya keprok ngan sabelah leungeun sabelah pipi istrina. Ya sarua di sadana siga keprok. Ai keprok makan sabelah leungeun deui keprok gitu. Sabelah leungeun sabelah pipi mah nyabok. Tapi dengan sadana masarua itu. Ini sampai istrinya mengeluarkan darah, kira-kiranya tidak akan diminta pertanggungjawaban gitu. Nah, ini mah biar seimbang gitu. Anu hiji nyakar, hiji nyabok gitu. Dua-duanya kan mengeluarkan darah gitu. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, sehubungan dengan ini ada beberapa catatan yang diungkapkan oleh para mufasir. Di antaranya kita perhatikan bagaimana dalam tafsir bil Ma'thur, tafsir Ibnu Katsir, beliau memuat satu riwayat an Abi Sa'idinil Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, yakunu qalbun ba'da sittina sanatan adau sholata wa tabahu syahawati fasawfa yalqawna ghayyan. Ini ungkapan dari Rasulullah, redaksinya hampir sama dengan dalam Al-Quran. Akan ada qalbun, generasi pengganti, pada sittina sanatan, setelah 60 tahun dari sejak Rasul menyatakan, artinya tidak lama, baru 60 tahun. Kalau sampai kita berapa tahun? Tinggal ngitung saja, baru 60 tahun saja sudah adous sholat. Pantas apabila waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah kan memohon sehingga yang tadinya 50 sholat menjadi 5 sholat. Bahkan Musa pernah menyatakan, raji, balik lagi kepada Tuhanmu, umatmu tidak akan mampu. Malu cek, etina 50 karena 5 mah wajar weh. Tapi ternyata meskipun 5 itu masih banyak yang tuh. Belum lagi diolok dan baiknya di pidiahan yang kayak tuh. Buki semangat tinggal dari sholat itu. Summa yakunu khalqun yaqra'unal Qur'ana. Kemudian setelah itu akan bermunculan generasi yang membaca Al-Qur'an. Tetapi la ya'du taroqiyahu, bacaan Quran itu tengah liwatan genggerongna. Tidak pernah lewat kerongkongannya, maksudnya kan tidak sampai ke dalam hati.
Apa bedanya dengan kaset? Jadi satu saat ada orang yang membaca Quran tapi nilainya tidak lebih daripada hanya sekedar kaset, hanya sekedar CD gitu. Tidak lebih daripada hanya sekedar siga tukang nyanyi layang du tarokiyahu. Makanya kata beliau, wa yaqra'ul Qur'ana salah satu, karena yang membaca Quran itu ada 3 macam, mukminun, munafikun, dan fajirun. Makanya kita jangan merasa berbangga diri rajin baca Quran, Pak. Munafikun juga baca, bahkan tidak mustahil lebih rajin dari kita. Itu di Amerika ada 50 grup studi. Itu yang tercatat saja. Ada 50 grup studi yang membahas masalah agama. Tapi aneh itu, yang digarapnya itu bab Islam saja itu. Jadi tidak digarap juga bab Nasrani, tidak. Agama Yahudi tidak, agama Hindu tidak. Islam saja yang digarapnya itu. Tidak kurang daripada 50 grup studi. Makanya jangan heran kalau keluar dari sana banyak masalah-masalah yang eksklusif, masalah yang aneh. Wa fajirun, dan yang membaca Quran pun ada yang fajir. Qultu lil Walid, rawi yang menerima dari Al-Walid bertanya, maha ulai, apa sih maksudnya mereka itu? Kok yang membaca Quran ada 3 kelompok, 3 macam? Qala, dia menjawab, ini bukan pernyataan Rasul, tapi ini adalah perkataan rawi yang dimaksud oleh Rasul. Al-mu'minu mu'minun bihi. Kalau orang mukmin membaca Quran itu akan bertambah nilai iman dan amalnya. Wal munafiku kafirun bihi. Orang munafik tetap saja kufur. Meskipun dia itu hebat baca Qur'annya. Dan yang lebih tragis lagi, wal fajiru yata'akkalu bihi. Ia mah muka warung. Orang fajir mah baca Quran itu yata'akkalu, hanya sekedar untuk mencari makan. Jadi jangan heran kalau pada satu saat banyak orang yang maca-maca Quran yata'akkalu bihi. Ayeuna mah teu da ka musafir bae maca kulhu. Waktu itu kebetulan di jalan ABC itu belum ramai sekarang. Ada seorang ustadz lewat ke sana. Yaitu yang maca Quran. Man, eureun nya maca Quran dibere sapoeun. Sabaraha sapoe meunang? Sakitu cenah cek, bere awasnya kalau maca Quran mah. Ngan ustadz pintar itu tumpak sepeda itu. Jadi pedalnya itu bukan dipajukan ke hareup, dikatukangkeun itu. Wrrr, ka siga maju gitu. Disada lagi maca Quran. Moal tulis ka dieu duitna cepet deui. Moal tulis cenah ka dieu kana duitna bongan maca di Quran. Memang sudah begitu pekerjaannya. Ternyata nanti jangan heran itu. Ada yang baca Quran itu borongan. Ada yang 1 minggu di kuburan itu. Bahkan saya dengar itu sekarang ada yayasan yang all in pengurusan jenazah itu. Mulai memandikan, nyalatan, nanti dirinci itu. Yang jelas yang memandikan sekian orang. Tetapi tragisnya itu sampai yang nyolatan dan yang maca Quran. Kalau yang nyolatan dan maca Qurannya jumlahnya lebih banyak, nah ini ongkosnya juga beda.
Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, seperti inilah barangkali yang kita alami pada saat ini. Al-Quran, kemudian Rasul sudah terlebih dahulu menjelaskan kepada kita. Tentu tergantung bagaimana kita menyikapi apa yang diungkapkan oleh Rasulullah itu. Apakah termasuk kita yang terwarnai, atau mungkin kita yang mewarnai? Inilah perlunya tabligh, lanjutan daripada dakwah. Dakwah itu kan mengajak. Dakwah itu tidak bisa dadakan. Kalau di kita kan umurnya dakwah itu dadakan. 5 tahun sekali dakwah deh. Kalau Rasul bukan dadakan, didikan. Makanya ketika orang Aus dan Khosrow yang tadinya sudah sepakat akan memilih pemimpin itu Abdullah bin Ubay, datang Rasulullah, didakwahi, kemudian dididik, bukan dadakan. Dan praktis itu Rasul tidak kampanye pemimpin. Aneh, belot itu dari Abdullah bin Ubay jadi kepada Rasulullah, itu praktis itu. Jadi orang yang sudah terbiasa ngaji mah mudah sebetulnya. Nah, di sini perlunya kita dakwah itu. Hanya di kita biasanya semangatnya 5 tahun sekali. Duh, hujanan karena truk. Nah, sekarang buktikan itu. Cing, ayeuna daek teh kana truk ka jalan piade. Ayo buktikan. Makanya disinilah Rasul melanjutkan. Ini akhafu. Nah, ini khaufun inilah sesuatu yang dikhawatirkan yang akan terjadi menimpa kepada umatku. Sungguh aku mengkhawatirkan 2 perkara atas umatku. Yang mana? Al-Qur'ana wal labana. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua Al-Laban. Kenapa Rasul mengkhawatirkan? Kan yang membaca Quran bertambah itu. Tentu ada maksud-maksud tertentu Rasul mengkhawatirkan itu. Makanya beliau menegaskan, amal Qur'anu, adapun Al-Quran yang aku khawatirkan bukan akan berubah hurufnya. Fayata'allamuhul munafiquna. Nanti satu saat orang-orang munafik mempelajari Al-Quran. Kita kembali lagi kepada penjelasan dari Al-Walid, bahwa orang munafik membaca Al-Quran tetap kafirun bihi. Dia kufur kepada Al-Quran. Bila demikian, apa targetnya? Apa kosdunnya? Apa arah dan tujuannya mempelajari Al-Quran? Fayujadiluna bihil mu'minin. Mereka akan membantah, menghujat orang-orang yang beriman justru dengan Al-Quran. Jadi pada satu saat Al-Quran dijadikan alat dakwah untuk menarik orang, tapi justru pada satu saat Al-Quran pun akan mengkufurkan orang dengan Al-Quran. Ini kan sekarang jadi penelitian, dicari mana ayat-ayat Al-Quran yang menguntungkan itu, kira-kiranya. Dalam arti menguntungkan, tujuan mereka untuk sasarannya mengkufurkan orang-orang Islam dengan Al-Quran. Dengan Injil tidak bisa, dengan Taurat tidak bisa,
Makanya dulu ketika pada zaman Musa, mereka mau melawan Musa itu dengan sihir, itu dengan jampe-jampe, tidak bisa itu. Yang satu buatan manusia, yang satu adalah Al-Quran. Makanya nanti bukti itu justru memusyrikan orang itu dengan Al-Quran. Coba kita lihat di TV itu tayangan-tayangan bab juri, bab misteri gitu. Itu semuanya menggunakan ayat-ayat Quran. Jadi memusyrikan orang itu, menggerobatkan orang itu, mentakhayulkan orang itu menggunakan Al-Quran. Makanya para hadirin jangan heran apabila di kemudian hari timbul kelompok-kelompok. Ada yang meninggalkan sunnah, timbul istilah Qur'aniyah. Kemudian bahasa barunya inkarul hadis dan lain sebagainya. Banyak itu cara-cara orang. Barangkali mereka itu mendapatkan ilham barangkali itu dari satu ungkapan dalam bahasa Arab. Yang mana? Nah itu innal hadida bil hadidi. Nah ini sepintas selalu seperti qala Rasulullah karena bahasa Arab. Bukan itu mah makalah. Seperti al ilmu nurun wal jahlu nurun, itu bukan qala Rasulullah itu. Itu mah contohnya gitu. Nah, itu mah makalah itu. Itu teh contoh dalam pelajaran bahasa Arab itu ketika menerangkan tasbih balik gitu. Tasbih balik itu membuat perumpamaan. Hanya ada alat-alat dan yang dibuang sebahagiannya itu. Al ilmu nurun, asalnya al ilmu kanuri bil hidayati. Itu pelajaran ilmu balaghah, itu ilmu bayan. Nah, tapi karena sepintas lalu seperti qala Rasulullah, seperti innal hadida bil hadidi. Nah, innal hadida bil hadidi artinya sungguh rusak besi itu dengan besi. Kalau kita mau merusak besi harus pakai besi lagi. Nah, makanya demikian pula innal qur'ana bil qur'ani, merusak Quran gunakan Quran. Saya punya koleksi di rumah kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang bisa menyesatkan orang, dengan sengaja oleh saya tidak disebarkan. Sebab kalau dibaca oleh orang yang tidak tahu mudah sesatnya. Dikumpulkan, inilah yang dimaksud fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Nah itu ibtigo al fitnah wabtigo at ta'wili. Saya ambil contoh saja ya, innaka latahdi, sungguh kamu memberi petunjuk kepada orang-orang. Tapi dalam ayat yang lain innaka la tahdi, sungguh kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang-orang. Ini kan sepintas lalu seperti bertentangan. Yang satu menyatakan kamu memberi petunjuk, tapi dalam ayat yang lain kamu tidak bisa memberi. Mana yang betul? Dua-duanya betul itu. Makanya disinilah barangkali gambaran orang-orang yang mengatakan banyak hukum-hukum Islam yang tidak makbul. Nah itu yang rasional, yang irasional. Sebetulnya bukan hukum Islam yang tidak rasional, yang tidak masuk akal, tetapi kemampuan akal untuk mengkritisi masalah-masalah Islam belum mampu. Bukankah Quran dikatakan agama itu liman ladina liman la aklala, tidak berlaku hukum agama bagi orang yang tidak normal akalnya.
menunjukkan agama itu sesuai dengan akal. Hanya masalahnya bukan tidak makul, nah itu bukan irasional, tetapi kemampuan mencerna itu belum sampai, belum mampu mengkritisi, tapi sudah ambil jalan pintas. Wah, tidak rasional. Apa kok manehna nu teu rasional? Amal labanu. Bila demikian, jelas kalau menurut asal arti laban itu artinya susu. Tentu di sini adalah bukan makna yang hakiki, tapi ini adalah merupakan ungkapan. Adapun yang dimaksud alaban yang aku khawatirkan, fayat tabiuna zaifa, nanti pada satu saat umatku itu akan mengikuti yang palsu. Apakah yang palsu itu ajarannya? Termasuk nuturkan mengajarkan nu palsu. Mustahil kan hanya ajarannya saja. Mengikuti yang palsu, mengikuti yang imitasi gitu. Bahkan biasanya penampilan no imitasi lebih hebat batan yang asli. Tetapi kalau kita datang ke toko yang jujur, Pak, mau yang asli, mau yang imitasi. Padahal penglihatan kita ternyata itu bongroy kene no imitasi itu daripada yang asli. Mengikuti yang palsu. Sholatnya sholat palsu, bid'ah. Saumnya saum palsu, bid'ah. Zakatnya zakat palsu, bid'ah. Hajinya haji palsu, bid'ah. Ternyata ini yang laku itu sekarang. Kenapa? Karena orang sudah buka rumah makan. Bapak mau yang ini, mau yang ini. Coba Bapak bisa lihat itu iklan di koran. Itu tukang-tukang dagang haji itu nawarkannya itu macam-macam. Itu paket arba'in ada, paket non arba'in juga ada. Ini kan rumah makan. Nah, itu sampai sedemikian, ya Allah, ya nepikeun kaki agama. Jadi ringkas nate mau maledog boleh, itu hoream maledog muruhkeun. Itu memang sudah dibuka, itu dibuka pintu-pintunya itu. Nah, makanya para hadirin, satu saat kalau kita menyampaikan yang sesuai dengan sunnah dianggapnya eksklusif itu. Saya ingat waktu pertama kali naik haji, itu diberi arahan dulu di Pondok Gede. Awas, kata mereka itu, kata pengarah, saudara-saudara jangan menimbulkan masalah yang eksklusif. Waktu itu kami jawab, insya Allah kalau manasik haji dari Rasulullah tidak eksklusif, kecuali masalah-masalah yang ditimbulkan oleh mereka yang eksklusif, yang berbeda dengan sunnah Rasul. Sebetulnya itu kudu di bejaan mah. Insya Allah kami akan melaksanakan khuzu ani manasikakum. Sudah persoalan. Dan insya Allah kami satu kelompok tidak eksklusif. Dari mana ini? Persis. Oh iya, sudah saja. Sudah telen di Persis. Percaya di Persis. Payah tabiuna zaifa. Biasanya kan ai tukang palsu mah, tukang nipu, palinter ngomong. Makanya lamun keur ngomong biasanya politik, nipu nurutik. Di mana geus jadi politik itu poho kan nurutik. Nah, itu ajaib Pak, cenah itu. Apa tuh? Itu mah bukan bab politik, bukan. Nah, ini mah fayatabiuna zaifa itu. Kenapa demikian? Karena ya itu berurutan. Wayat tabi'una syahawat. Mereka menipu itu karena mengikuti hawa nafsu.
dan akibatnya wayat rukuna sholat. Jangan heran bila pada satu saat pribadi muslim meninggalkan sholat. Ini ingat itu waktu kemarin, saya yakin ini panitia TKB orang Islam, sebab kebetulan itu nyoloknya di belakang rumah saya ada buruan. Itu istri saya nawarkan, bapak-bapak pada sholat ya lah, asal cewek cina. Aduh, itu cina ngaku orang Islam ditawaran sholat embung. Padahal cai haratis di masjid itu tempat kudu mayar itu. Kan di terminal mah 1 kali buang air 500. Ya mah haratis saja embung itu. Wayat rukuna sholat orang Islam itu. Makanya jangan heran itu kalau pada satu saat sebetulnya kita terlebih dahulu harus kembali lagi mengenalkan apa itu sholat, apa itu saum. Akan mudah itu. Nah, para hadirin, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu? Dalam satu riwayat Bukhari itu yang kita temukan, Rasul pernah menyatakan demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Ini lafadznya itu pakai 2 kata penguat. Pertama lam, kedua nun taukid. Seperti latus alunna, nah itu pakai lam dan nun taukid. Apabila satu lafaz sudah menggunakan lafaz taukid, kata taukid, ini meminta perhatian. Apalagi bila memakai 2 huruf taukid, artinya meminta perhatian lebih ekstra lagi. Benar-benar kalian satu saat akan mengikuti sunana man kana qablakum, cara-cara orang yang pernah ada sebelum kamu. Hanya tentu tidak sekaligus, shibron, sejengkal, zira'an, sehasta demi sehasta, hatta lau dahulu juhrodobin, sehingga nanti pada puncaknya, kalaulah mereka orang-orang terdahulu masuk ke dalam lubang biawak pun, tapi tubuhmu, kamu akan mengikutinya. Timbul pertanyaan, apakah sudah kita alami saat ini? Mungkin dalam bab ibadah mahdoh belum, tapi tidak mustahil dalam muamalah. Banyak itu, hanya beda ngaran itu. Kalau mereka mengatakan birthday, hari kelahiran, kita mah disebutnya ulang tahun. Ada ulang tahun pribadi, ada juga ulang tahun lembaga. Hanya istilahnya, nah itu kalau ulang tahun lembaga harlah, milad, eta mah naon ngaranna itu. Al asma'u la tughayyirul haqa'iqa. Nama itu tidak akan merubah zat yang diberi nama. Ieu mah kulan sanes babi, sapi penek. Eta mah rek naon ngaranna. Rek naon ngaranna? Rek sapi penek, rek sapi janggu, ngandat nu kitu, hurimat alikumul maitatu. Makanya nanti kita akan diberi pilihan mau milih minyak kelapa cap babi, mau minyak babi cap kelapa. Maka cenah makan tun milih nu ieu minyak kelapa cap babi, tak botol nu ieu mah minyak babi cap kelapa.
Bikin kajal mata bingung itu. Mau apa? Kudu kumaha. Kulna kami bertanya, ya Rasulullah, siapa man kana qablakum itu? Al-Yahud wan Nasara? Apakah Yahudi dan Nasara? Qala, beliau menjawab, paman siapa lagi kalau bukan? Jadi bila demikian halnya, ternyata kita teralami apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yuman. Ini sudah teralami itu oleh sebagian umat Islam. Makanya di sini barangkali perlu kita meningkatkan kewaspadaan. Kenapa? Karena ternyata mereka akan melontarkan hal-hal yang seperti itu. Apalagi media yang digunakan oleh mereka bertambah cepat dan singkat. Makanya kita kalau membuka internet banyak masalah-masalah yang aneh yang berhubungan dengan bab keislaman. Nah, barangkali para hadirin, pada kesempatan ini kita cukupkan dua ayat yang ada dalam surat Maryam. Ayat yang keberapa? Pak, silakan cari sendiri. Saya juga menang-menangan soalnya. Dipahami hadis yang tadi, tidak penting membaca atau tilah Al-Quran, tapi yang penting itu memahaminya saja. Justru paham teh maca dulu. Masa itu paham dulu, tapi belum membaca mustahil. Paham itu adalah membaca dulu. Apakah bekam sama dengan donor darah? Bagaimana hukum donor darah? Berbekam beda dengan masalah transfusi, dengan juga intransfusi dan sebagainya. Bekam itu salah satu keahlian yang biasa disebutnya al-hajjam orangnya. Itu biasanya mengambil katanya darah-darah yang tidak produktif lagi, yang kotor dikeluarkan. Dulu pada zaman Rasulullah sudah ada, kemudian sekarang pun berkembang hanya dengan alat-alat mungkin yang lebih baik, lebih sempurna. Itu berbeda karena darah bekam jelas tidak bisa didonorkan kepada yang lain gitu. Bagaimana dengan donor? Beda, donor darah dengan donor organ berbeda. Kalau darah kan terus berproduksi itu. Jadi seandainya ada orang yang mendonorkan darah, itu tidak akan menimbulkan mudarat. Bahkan dalam relatif singkat akan bisa diganti lagi darah-darah yang dikeluarkan dari tubuhnya itu. Dalam arti bahwa nanti pada satu saat akikah itu akan jadi saksi. Sebagaimana kita maklumi bahwa sembelihan yang sifatnya ta'abudi itu kan al-hadyu, al-udhiyah, al-aqiqah. Itu kesemuanya akan jadi saksi pada yaumul kiamat. Dapat dijadikan alasan untuk mengangkat imam pada makmum yang masbuk? Jelas ada. Ketika ada seorang sahabat sholat sendirian tertinggal, waktu itu Rasul menawarkan, siapa yang mau bersedekah? Saya Rasulullah tuh ngemakmum hari itu. Padahal orang ini sudah sholat. Nah, itu sudah jelas sekali itu. Itu qat'i itu. Jadi bolehkah kita mengangkat orang
mengangkat imam yang sedang sholat? Boleh. Bolehkah terjadi pergantian imam ketika sedang sholat? Padahal tanpa alasan? Boleh. Ketika Abu Bakar mengimami sholat, ditawari oleh Bilal, "Atusholli bin nas fa'uqima." Karena Rasul tidak ada, karena sedang menyelesaikan masalah, waktu sudah mendesak, apa Anda akan mengimami orang-orang? Kata Abu Bakar, ya. Nah ini karena Rasul tidak ada. Nah ketika sedang sholat berlangsung, tiba-tiba ada yang baca subhanallah, ada yang tepuk tangan, rupanya Rasul sampai. Padahal Rasul sudah memberi isyarat, teruskan, tapi Rasulullah tetap mundur. Terjadilah pergantian imam ketika sholat berlangsung. Jadi menunjukkan bahwa boleh pergantian imam, boleh. Boleh mengangkat imam yang sedang sholat, boleh. Mengganti imam yang tidak batal saja boleh gitu. Nah, daripada itu kacau, kenapa? Abu Bakar mengatakan tidak layak bagi anak Abi Kuhafah sholat di hadapan Rasulullah. Nah, itu alasannya. Makanya Abu Bakar mundur ke belakang, Rasulullah terus itu. Hanya yang jelas ini bukan imam tembak itu. Jangan dianggap Allah Rasulullah jadi imam tembak, bukan. Karena pada buku risalah sholat Dewan Hizbah Persis tidak diterangkan dengan jelas. Nah, sebab bukan juga risalah. Kalau diterangkan secara jelas itu. Karena itu merupakan kesimpulan daripada sidang-sidang Dewan Hizbah. Insya Allah lah barangkali saya nambahan sedikit itu. Mudah-mudahan jadi jelas yang tidak jelas. Kalau dinyatakan ternyata tambah tidak jelas, itu bukan tanggung jawab saya. Ya, masyaallah.